Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita di pekan ke-5 ya, betul ya? Ya betul Pak. Ya, di Betul, mata Pak. kuliah Enterprise Architecture System and Design untuk Anda jurusan SI tahun 2020. Jadi kita akan membahas tentang arsitektur data ya. Di pekan lalu kita sudah membahas tentang arsitektur bisnis gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk layar berikutnya yaitu arsitektur data. Nah, masih ada yang ingat nggak kemarin di arsitektur bisnis kita pakai dua tools ya untuk memodelkan proses bisnis. Apa saja? Coba ada yang tahu nggak? Yang tahu angkat tangan? Pemodelannya menggunakan apa? Albertus, silakan. Pakai Bijagi, Pak. Pakai bisa gitu toolsnya ya. Kalau bisa gitu berarti untuk BPMN ya, Albertus. Iya, betul, Pak. Satu lagi adalah dengan apa? Yang lain mau bantu Albertus? Jadi tadi sudah disebutkan oleh Albertus, business process modeling notation menggunakan Bizagi. Satu lagi apa? Clue-nya adalah UML ya. Nah, salah satu UML itu ada namanya use case ya. Tapi ini spesifik digunakan adalah use case bisnisnya. Oke, kita akan lanjut saja ke arsitektur data ya. Sebentar. Kita awali dengan pengertian data dan informasi ya. Jadi data itu pada dasarnya adalah berupa satuan fakta ya, atau kejadian yang independen ya, atau sifatnya berdiri sendiri. Jadi kalau misalkan data-data tadi dikumpulkan, maka akan menjadi source utama ya, atau sumber utama untuk pembentukan sebuah informasi. Nah, data itu masih berupa serpihan fakta yang sifatnya terpisah-pisah ya, sehingga data tadi ini bisa dikatakan masih kurang nilainya lah, kurang lebih seperti itu. Dan juga tidak akan diambil manfaatnya ya, tidak banyak diambil manfaatnya ya untuk kegiatan operasional bisnis. Apalagi kalau dipakai untuk membuat keputusan. Ya. Jadi data itu harus dikumpulkan dulu, disimpan, diolah, agar apa? Agar jadi informasi yang penting ya dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau kita lihat di gambar, di sini ada data apa nih? Jadi ada data, ada nomor, kemudian namanya ya, ini ada sabun, kopi, kucing, sabun, dan sebagainya ya. Kalau boleh dilihat ini adalah data-data yang ada di supermarket lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Contoh ya. Contoh data adalah ketika misalkan ada orang yang beli ya, beli beberapa barang ya, kebutuhan sehari-hari ya, yang ada di sebelah kiri ya, itu ada data. Nah, setelah data dari beberapa orang dalam kurun waktu dikumpulkan dan disimpan, maka akan diperoleh informasi. Mohon maaf sebentar ya. Ya, mohon maaf ya, agak terganggu sedikit. Saya lanjutkan ya. Nah, setelah tadi data-data tadi diolah ya, disimpan dan lain sebagainya gitu.
maka kita akan dapat informasi ya sebetulnya, kemudian berapa jumlah pembeli, kemudian misalkan apa saja barang yang dipakai oleh pembeli, kapan saja, kapan berkunjungnya ke toko serba, dan lain sebagainya, sehingga nanti kemudian informasi tadi itu bisa diambil manfaat ya oleh si manajer misalkan. Untuk apa? Untuk proses pengambilan keputusan misalkan seperti itu. Oke. Itu adalah perbedaan data dan informasi. Jadi data ini kemudian diolah ya tentunya oleh sebuah sistem informasi ya. Ini seperti yang sudah diterangkan di bab-bab awal ya. Selanjutnya kita lihat ya. Jadi data-data yang ada yang masuk ya di dalam sebuah cawan lah kurang lebih seperti itu, dilakukan pemrosesan hingga nanti menghasilkan informasi gitu ya. Jadi informasi ini adalah hasil dari proses pengolahan data. Sehingga kemudian ada data tersebut ada nilainya, ya nilai pengetahuannya yang kemudian memberikan manfaat. Ya. Nah, informasi tadi yang memberi manfaat atau tidak itu tergantung pada bagaimana si data ini diproses, gitu ya, dan bagaimana si datanya disajikan. Nah, informasi yang harus disediakan oleh sebuah sistem informasi itu harus punya beberapa kriteria ya agar dikatakan informasi tersebut memiliki kualitas ya, yang kemudian informasi tersebut dapat digunakan dalam proses baik itu operasional, manajerial atau decision making ya dalam sebuah enterprise. Kriterianya apa saja? Kriterianya adalah yang pertama adalah akurasi. Jadi harus benar-benar akurat, kemudian up to date ya, sesuai dengan waktu yang dibutuhkan dan relevansinya jelas terkait dengan informasi tersebut. Nah, ini ada beberapa langkah ya yang dilakukan dalam ketika kita menyusun arsitektur data. Pertama, kita harus tahu ya kandidat dari entitas data yang diperlukan dalam sebuah proses bisnis. Kalau kita kemarin sudah membuat atau memodelkan sebuah proses bisnis, kemudian dalam proses bisnis ini kita harus di breakdown kembali. Kira-kira ya di daftar tersebut kita bisa akan memperlihatkan entitas datanya apa saja. Setelah itu kemudian kita menentukan pilihan entitas data, kemudian melengkapi dengan atribut dan menentukan bagaimana hubungan antar entitasnya gitu. Nanti kita perlihatkan entitas itu apa sih. Jadi dimodelkan dengan apa. Lalu yang ketiga adalah kita setelah ada entitasnya kita hubungkan dengan business function. Dan yang keempat adalah menyebarkan arsitektur data ya. Oke. Nah, ini juga ada beberapa langkah yang diperlukan untuk penyusunan data ya. Penyusunan data yang berkaitan dengan proses business enterprise. Ya. Simpelnya memang kalau kita lihat di penyusunan arsitektur data itu, pada dasarnya bagaimana kita mendefinisikan jenis data utama yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis enterprise sebetulnya. Nah, si arsitektur data ini kan terdiri dari sekumpulan entitas lah kurang lebih seperti itu. Di mana tadi setiap entitas dia punya atribut ya yang menunjukkan karakteristik si entitas ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah langkah-langkahnya dalam penyusunan itu kita mengumpulkan entitas data. Lalu kita memperlihatkan hubungan antar entitas dan kita melakukan normalisasi data. Ya. Secara teknisnya yang dilakukan adalah yang pertama, menganalisis entitas yang bisa dilakukan dengan proses bisnisnya atau BPMN-nya. Di mana biasanya itu disebutkan beberapa entitas awal lah terlebih dahulu lah dari sebuah proses bisnis. Nanti kemudian dilanjutkan dengan menelusuri di bisnis tersebut use case-nya seperti apa. Nah, nanti akan didapatkan beberapa entitas tambahan. Jadi yang penting di awal sudah didefinisikan dulu entitas dasarnya seperti apa. Lalu kedua, kita daftarkan calon entitas data dengan meninjau
model bisnis dan deskripsi sistem dan teknologi yang dipakai gitu. Entitasnya apa, model bisnisnya apa, deskripsi dari sistemnya apa, dan teknologi yang dipakai itu apa. Lalu ketiga, kita menetapkan entitas yang akan dipakai. Bisa jadi ketika kita sudah mendefinisikan entitasnya tidak dipakai, maka kemudian kita menetapkan ya di proses ketiga ini entitas yang akan dipakai. Lalu keempat, kita mendefinisikan entitas tersebut dan mendokumentasikannya ya. Kalau dokumentasinya di arsitektur data ini dia menggunakan sebuah diagram namanya diagram entity relationship. Lalu kelima adalah hubungkan entitas data dengan fungsi bisnis yang secara detail. Oke. Nah, kalau di BPMN proses pemodelannya ya tadi ya ada pakai Bizagi, ada pakai use case bisnis. Nah, maka di arsitektur data pertama kali yang kita lakukan adalah menggambarkan entitas melalui apa? Melalui namanya diagram entity relationship. Nah, diagram ini akan menggambarkan kebutuhan data ya dari sebuah sistem informasi. Karena dia menunjukkan entitasnya apa, hubungannya apa, kemudian atribut-atributnya apa sih kira-kira di entitas tersebut. Jadi ini adalah model dasar ya untuk perancangan pembuatan struktur database ya di sistem relational database ya. Jadi notasinya bisa dilihat seperti di bawah ya. Ada entitas, dilambangkan dengan kotak, kemudian ada masing-masing entitas itu ada atributnya, ada primary key-nya, ada multi value atribut, kemudian ada relasi dan association-nya ya, one to many, one to one, one to zero, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan digambarkan kurang lebih bisa dilihat pada slide berikutnya adalah seperti ini. Jadi kurang lebih ini adalah rancangan awal sih sebetulnya, rancangan awal. Ya mirip-miripnya akan ke database juga sih kemudian gitu. Karena kita kan sedang membicarakan arsitektur data gitu. Nah, langkah-langkahnya pertama kita membuat daftar entitas ya. Kemudian keterkaitannya, lalu proses normalisasi nanti ya ketika kita melihat ada entitas yang punya keterhubungan ya. Nah, Anda kalau dilihat seperti ini ya, kita lihat ini ada entitas di perpustakaan ya. Berarti ini ada pustaka atau buku lah kurang lebihnya ya. Kemudian ada anggota dan ada peminjaman, ada entitas peminjaman, anggota sama pustaka. Untuk pustaka, entitas pustaka atributnya apa? Ada jumlah. Ini ada IA, ada judul, ada jenis. Kalau anggota atributnya apa? Ya nama, alamat, email, telepon gitu. Terus di sisi peminjaman apa ID-nya? Ada apa atributnya? Ada ID, ada tanggal pinjam, ada tanggal kembali. Nah, keterhubungannya itu ya, itu ada dipinjam dan Anda meminjam ya. Kalau Anda lihat di sini ini adalah relation-nya ya. Kalau lihat di sini ini relation-nya adalah dipinjam dan meminjam. Jadi anggota meminjam dicatatkan di transaksi atau di entitas peminjaman. Lalu dia akan, kalau buku juga sama, dia akan dipinjam oleh si anggota. Nah, setelah dibuat entity relationship diagram atau ERD, kemudian ada proses selanjutnya namanya CDM. CDM itu adalah konseptual data model. CDM ini adalah model konsep data yang berkaitan dengan sudut pandang user terhadap data yang disimpan di dalam database. Jadi kalau misalnya kita membuat CDM itu bentuknya ya seperti pada gambar ini gitu ya. Kalau tadi bentuknya ya di ERD itu kan sifatnya ada keterhubungan entitas. Kalau ini sudah mirip-mirip kelihatan seperti apa namanya sebuah tabel lah. Nah, gambar ini itu menunjukkan contoh CDM ya, di mana semua entitas itu lengkap dengan atributnya.
dan kemudian relasi antara ketiga entitas tersebut gitu ya. Baik one to one semua kebetulan. Oke. Lalu berikutnya adalah physical data model. Anda lihat di sini kalau bicara tentang konsepsional data model, dia baru hanya menunjukkan entitas dan atributnya saja. Tapi kalau sudah sampai ke physical data model, Anda lihat di sini ada ID, dia tipe datanya adalah varchar dengan maksimal 15 dan ini adalah primary key, ya kurang lebih seperti itu. Jadi PDM ini dia akan menggambarkan hubungan antar data. Nah, setiap tabel juga punya field dan dilengkapi juga dengan apa tipe datanya yang tadi saya sudah sebutkan, kemudian panjangnya dan lain sebagainya. Oke. Nah, di dalam implementasi sebuah database tentunya akan ada perbedaan tipe atribut antara yang RDBMS ya atau Relational Database Management System dengan RDBMS yang lainnya ya. Antar RDBMS itu bisa jadi berbeda-beda. Nah, sebetulnya bedanya sih rata-rata hanya di sisi penamaan saja. Nah, itu oleh karenanya kita sebetulnya ya diperlukan untuk penyesuaian ya di masing-masing database management system. Contohnya kita pakai Oracle, bisa jadi dia menerjemahkan atribut tipe atributnya itu, contohnya namanya A gitu. Bisa jadi di Microsoft SQL Server berbeda, kemudian di MySQL juga berbeda. Oke, kita lanjut ke perancangan database. Jadi setelah kita membuat IR diagramnya gitu ya, maka kemudian kita bisa merancang sebuah database-nya ya. Sudah kelihatan. Kita ketahui ya sebetulnya hampir semua RDBMS itu punya bahasa pengolahan data standar namanya Structured Query Language. Baik itu Oracle, baik itu SQL Server maupun MySQL ya. Itu punya struktur query language. Ya, bahasa pengolahan data ini itu memungkinkan pemrosesan data itu lebih sederhana ya, dan hanya memperhatikan apa yang akan diolah dan bagaimana hubungan antar tabel yang diolahnya. Nah, untuk meningkatkan kinerja dari RDBMS ya dalam mengolah data, bisa pakai clustering, bisa pakai tuning, nanti kita terangkan di akhir ya. Kalau kita ini singgung-singgung sedikit, kalau clustering ya supaya apa? Kita bisa kecepatan pengaksesnya lebih cepat. Terus record-recordnya punya kesamaan data dan lain sebagainya. Nah, clustering itu ada dua. Pertama intra-file clustering ya. Ini record data yang tersimpan dalam satu tabel juga kan disimpan juga pada posisi yang berdekatan secara fisik di dalam hard disk ya. Itu tergantung dari si RDBMS-nya. Lalu ada interfile clustering. Jadi dia akan menempatkan record ya. Kalau di atas dia menyimpan data, kalau di bawah interfile clustering adalah record-recordnya. Yang memiliki kesamaan dari beberapa tabel dalam satu tempat di hard disk. Sehingga ya nanti akan bisa memudahkan atau mempercepat proses pencarian data. Oke, setelah dilakukan perancangan database berdasarkan dari entity relationship diagram dan juga tabel baik secara tabel fisiknya ya, maka kemudian kita lakukan proses perancangan database dan database ini perlu dilakukan yang namanya normalisasi. Saya pernah mendengar sih sebetulnya ada beberapa dari salah satu sumber ya pemrogram ya atau programmer gitu ya, yang menyatakan sebetulnya adanya normalisasi ini adalah dulu untuk menyiasati keterbatasan dari memori. Tapi kalau sekarang karena resource sudah melimpah, sebetulnya proses normalisasi itu bisa jadi tidak selalu dibutuhkan ya, karena memang pemrosesan itu sudah bisa dilakukan dengan teknologi arsitektur komputer yang lebih modern saat ini gitu. Namun demikian ini perlu saya sampaikan ya terkait dengan normalisasi data. Ya. Kenapa dilakukan? Karena ya memang itu tadi akan mempercepat proses dan lain sebagainya gitu. Dan juga
untuk mengurangi kesalahan lah, kurang lebihnya juga bisa seperti itu. Ya. Jadi kalau di normalisasi itu nanti akan saya jelaskan, itu adalah dari normalisasi pertama sampai normalisasi ketiga gitu ya. Nah, normalisasi pertama itu data ini kemudian data ya dari sebuah tabel ya, dari flat file itu dibentuk record demi record lah kurang lebihnya. Dan juga tidak ada atribut yang diset berulang. Lalu kita menentukan primary key-nya ya untuk setiap tabel atau relasi. Nah, di normalisasi kedua ya, kata kuncinya adalah apa namanya? Satu, bentuk datanya sudah punya kriteria normal pertama. Kedua, atribut bukan primary key-nya harus punya ketergantungan fungsional ya, atau functional dependency terhadap primary key. Ya. Nah, kalau di nomor 3 atau normalisasi ketiga itu memastikan bahwa benar-benar tidak ada pengulangan ya, tidak ada ketergantungan antar sesama atribut ya. Ya, kalau tadi di normalisasi kedua kita punya ketergantungan yang sifatnya apa namanya fungsional ya, ketergantungan fungsional. Tapi kalau di normalisasi ketiga ada namanya ketergantungan transitif ya. Itu atribut yang bukan primary key itu tidak boleh punya ketergantungan fungsional pada atribut yang bukan primary key lainnya. Jadi seluruh atribut yang bukan primary key pada suatu relasi hanya memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key yang direlasikan saja. Oke. Nah, sebetulnya ya proses normalisasi itu dilakukan terus-menerus sampai tidak ada pengulangan penyimpanan data ya. Karena kalau misalkan itu terjadi maka si database-nya kita tidak efisien sebetulnya. Jadi dapat membebani kinerja dari si server RDBMS-nya. Nah, kalau mau digambarkan di proses normalisasi, walaupun mungkin nanti akan Anda pelajari di mata kuliah yang lebih spesifik ya, tapi ini saya coba sampaikan. Simpelnya adalah coba Anda lihat di tabel di paling atas terlebih dahulu ya. Namanya adalah data struk penjualan. Kalau menurut Anda, kira-kira data ini sebetulnya kalau diproses kelemahannya apa? Coba ada yang mau jawab nggak? Silakan kalau yang mau jawab angkat tangan. Oke, kalau yang masih bingung ya. Jadi normalisasi pertama, ya kalau misalnya datanya seperti ini ya, ada kode faktur, tanggal, detailnya apa saja, kemudian nama barangnya apa, harganya berapa, kuantitasnya berapa. Ini ya sebetulnya kayak penyimpanan Anda di Excel sih sebetulnya. Tetapi dia belum normal. Ya. Jadi kalau dikatakan normalisasi yang tahap pertama, itu syaratnya adalah jika ketika setiap atribut dari sebuah data itu hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dinormalisasi di pertama akan terlihat semacam ini. Nah, jadi ini tidak boleh ya ada pengulangan. Misalkan ini KD 001 tanggalnya sekian. Ini data-data barang yang diambil. Nah, makanya simpelnya ya. Anda lihat di sini KD 01 itu akan ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 baris gitu ya. Atau 4 record. KD2 dia ada KD2 terrelasi dengan BRG 05 dan BRG 06. Maka di sini ada 2 ya. 1, 2. Dan yang terakhir KD 03 itu hanya 1. Oke. Ini kita sudah melihat ada normalisasi ya. Jadi intinya kalau di normalisasi yang pertama itu tidak boleh ada grouping data lah, kurang lebih seperti itu. Jadi harus dinormalkan terlebih dahulu. Oke. Berikutnya normalisasi tahap kedua. Di normalisasi tahap kedua, ya, syaratnya adalah
tidak ada partial fungsional dependensi ya, atau fungsi ketergantungan fungsional ya terhadap primary key dalam sebuah tabel. Kalau boleh dilihat dari tabel ini, maka primary key-nya adalah kode, faktur, dan kode barang. Idealnya ini ada dipisahkan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya mungkin tadi belum menerangkan tentang functional dependency ya. Functional dependency adalah atribut yang bukan kunci atau non-key itu ya, itu bergantung secara fungsional terhadap primary key, harusnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat yang masih normalisasi yang pertama gitu, ini dia akan bingung ya, sebuah atribut dia ternyata ada dua primary key ya, kode barang sama kode faktur yang sifatnya unik lah, kurang lebih seperti itu. Makanya kemudian dipisahkan gitu ya. Ya, dipisahkan, Anda lihat kodenya sendiri ya, kode faktur, berdasarkan kode faktur dia sendiri, berdasarkan kode barang dipisahkan juga. Jadi nantinya akan ada dua tabel lah, kurang lebih seperti itu. Tabel barang dan tabel transaksi. Nah, intinya ya kalau di normalisasi tahap kedua atau normalisasi kedua ini, tabel itu dipecahlah sifatnya berdasarkan primary key. Jadi bentuk normalisasinya seperti terlihat di layar. Nah, setelah dinormalisasi 2NF ini, tabelnya akan terpecah jadi dua. Nah, setelah itu kita lanjut di normalisasi ketiganya. Oh, ternyata masih bisa dinormalisasi ya? Iya. Apa itu? Kita lihat. Jadi di 3NF ini sebetulnya kan namanya nggak boleh ada partial transitive dependency atau ketergantungan transitif. Gitu. Apa sih transitive dependency itu? Jadi ada kondisi 3 atribut ya, kurang lebih ya. Atributnya adalah kode barang, kemudian ada kode faktur gitu ya. Dan juga satu lagi mungkin adanya apa ya? Tanggal lah kalau seperti itu. Jadi ada kemungkinan kalau jadi 3 atribut ada atribut A, B, C ya, kondisinya kan A berpengaruh terhadap B dan B berpengaruh terhadap C. Nah, si C tadi ini disebut sebagai transitive dependency terhadap A melalui B lah, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau masih bingung ya, intinya di 3NF ini jika ada atribut yang tidak bergantung pada primary key tapi tergantung pada fit yang lain, maka atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Nah, contohnya ada tabel apa ya? Tabel quantity gitu ya. Nah, si kolom tadi itu tidak bergantung langsung dengan primary key di kode faktur lah, kurang lebih seperti itu ya. Melainkan itu bergantung pada apa? Biasanya. Berarti pada kode barang. Nah, makanya kalau dinormalisasi kita lihat hasilnya seperti ada di layar. Ya. Tadinya ada 2 tabel, sekarang jadi ada 3 tabel. Ya, itu adalah normalisasi. Oke. Kemarin kita terangkan juga diagram yang digambar untuk menggambarkan proses bisnis ada namanya menggunakan UML, penggunanya adalah use case business. Nah, UML juga kemudian bisa digunakan di perancangan arsitektur data ya. Jadi namanya adalah diagram kelas. Nah, diagram kelas ini sebetulnya simpelnya ya, kita punya kelas itu dia akan mewakili objek yang sejenis ya. Misalkan ada kelas mobil ya. Kelas mobil itu dia punya mewakili kendaraan roda 4 ya, bisa Honda, Toyota, Suzuki dan lain sebagainya. Ya. Bedanya ini dengan diagram R, kalau di diagram kelas nggak ada normalisasi sebetulnya. Ya. Jadi si atributnya itu dia akan melambangkan data yang diolah. Nah, operasinya adalah fungsi yang terkait dengan pengolahan data di dalam kelas. Ini adalah penggunaan arsitektur data, ketemu arsitektur data dengan menggunakan
pendekatan objek atau object oriented gitu ya. Makanya pakainya adalah UML. Oke. Nah, di diagram kelas itu ada hubungan ya, hampir sama dengan use case ya. Ada 3 jenis: inheritance, association, sama aggregation. Oke. Nah, Anda lihat di sini contoh, salah satu contohnya ada di sana, ada orang, karyawan, ada pelanggan ya, sebetulnya. Nah, karyawan dengan pelanggan ini dia punya namanya inheritance ya, punya hubungan dengan namanya orang. Nah, kalau misalkan kelas diagram mau dibuat sebuah database, maka dia harus dirubah dulu atau di mapping ya ke diagram IR. Ya. Nah, masalahnya ya untuk perubahan dari diagram IR ke kelas itu ada masalah apa saja, inheritance salah satunya. Nah, proses perubahannya bisa 3 cara: filtered mapping, horizontal mapping, atau vertical mapping. Yang pertama, kalau filtered mapping ya, dia semua kelas yang terkait dalam inheritance itu kemudian dibuat menjadi satu tabel ya. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Lalu ada horizontal mapping. Nah, kalau horizontal mapping, dia membuat setiap satu turunan kelas dan superclass menjadi masing-masing satu tabel lah, kurang lebih seperti itu. Lalu ada vertical mapping. Nah, kalau vertical mapping ya caranya membuat setiap kelas ini kemudian terkait, atau kelas yang terkait itu diubah ke dalam tabel masing-masing lah. Nah, lalu hubungan inheritance-nya itu diganti dengan membuat hubungan relasi one to one ya, dari tabel pengganti superclass dengan setiap tabel pengganti kelas turunan. Ya, contohnya di gambar di bawah ini ya. Jadi relasi itu dibuat dengan memasang primary key ya, primary key pada tabel superclass-nya adalah orang, dan memasang namanya foreign key ya, foreign key di kelas turunan. Oke. Ada perbandingannya ya sebetulnya. Kalau misalkan kita menggunakan filtered mapping, horizontal mapping maupun vertical mapping. Kelebihannya filtered mapping, si query dia lebih cepat ya, karena tidak perlu proses join antar tabel, implementasi sederhana. Horizontal mapping, query lebih cepat ya, karena tidak pakai join ya. Penggunaan ruang penyimpanan data itu akan lebih efisien ya, karena tidak boleh ada field yang kosong. Lalu vertical mapping ya, sebetulnya yang lebihannya adalah penggunaan ruang penyimpanan lebih efisien ya. Nah, kekurangannya kalau filter mapping itu banyak ruang penyimpanan yang kosong. Horizontal mapping diperbaiki ya. Kekurangannya ya, jadi kalau ketika mengimplementasikan query itu lebih sifatnya kompleks kalau yang horizontal mapping. Nah, kalau yang vertical mapping, si kinerja query-nya kan turun ya. Kenapa? Karena dia harus melakukan join beberapa tabel terkait dengan tabel induknya. Oke, itu diagram kelas. Lalu kita akan singgung sedikit tentang yang namanya DBMS ya. Ini ada beberapa DBMS alternatif ya. Saya lupa lagi, saya sudah menerangkan kepada Anda atau belum gitu. Ada MySQL, ya. Ada PostgreSQL, Oracle, SQL Server, sama Sybase. Sebetulnya ada satu lagi ya, kayak apa ya? MySQL ya. Oh sorry sudah disebut ternyata. MySQL ya, ini yang banyak dipergunakan untuk website ya. Nah, ini ketika kita merancang database itu merancang dan merencanakan ya implementasi penggunaan database, banyak alternatif sebetulnya. Anda bisa pakai salah satu yang memang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Ya. Oke, lanjut adalah jenis data ya. Jenis data kalau kita lihat ya, ini tergantung LDBMS-nya ya, tapi kalau yang secara umum ya, kalau kita lihat ada char itu karakter lah kurang lebih. Karakter itu huruf. Ada varchar. Kalau varchar itu menyimpan data seperti karakter ya, tapi penyimpannya disesuaikan dengan jumlah karakter lah, kurang lebih seperti itu. Ada maksimumnya gitu.
Number itu angka, date itu tanggal, boolean itu biasanya untuk menyimpan logic, itu true atau false. Jadi isinya dari boolean hanya 2 saja. Lalu ada namanya constraint ya. Jadi constraint itu pilihan sebetulnya. Supaya untuk menjaga kinerja yang bisa lebih optimal lah sebetulnya. Nah, maka perlu kemudian kita pertimbangkan constraint-nya. Apa saja? Ada primary key. Primary key itu adalah field yang harus terisi, tidak boleh isinya sama di dalam tabel lah kurang lebihnya. Lalu ada foreign key. Ya. Ini relasi antar tabel. Jadi kalau misalkan bisa jadi yang di satu adalah primary key ya, tapi ketika misalkan dia terrelasi dengan tabel yang lain bisa jadi dia foreign key. Unique. Ini untuk membatasi sebuah field ya. Datanya tidak boleh ada yang sama di dalam tabel ya, seperti itu. Not null ya, itu untuk jadi sebuah kalau misalnya di constraint-nya adalah not null, kita harus memastikan bahwa field itu ada datanya. Oke. Peningkatan performance ya, peningkatan performance itu tadi juga sudah diterangkan di awal ya, ada namanya clustering. Ya. Ada clustering. Dan satu lagi ada indexing. Nah kalau indexing ya itu sebetulnya ada ya yang biasa saya lakukan juga di kantor ketika misalnya kita mentuning database, ada proses yang namanya indexing ya. Jadi supaya mempercepat proses, karena kalau misalnya kita lihat sebuah data itu disimpan di dalam komputer sifatnya masih bisa dalam tanda kutip acak gitu ya, dan perlu dilakukan proses indexing gitu ya, pengurutan dan lain sebagainya sehingga akan mempercepat proses. Oke, kurang lebih itu terkait dengan arsitektur data ya yang sudah kita bahas. Saya reverse kembali ya. Simpelnya ya kalau arsitektur bisnis pakai aplikasinya BPMN, kemudian bisa use case bisnis ada UML-nya. Kalau aplikasi arsitektur data kita bisa membuat entity relationship data diagram, kemudian ada yang lainnya juga bisa menggunakan class diagram. Oke, sebelum saya akhiri apa ada pertanyaan silakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan saya rasa cukup jelas, mudah-mudahan cukup jelas. Perkuliahan akan saya tutup ya, tapi mohon untuk tidak leave dari meeting setelah saya tutup mata kuliah kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.